Oke, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang sistem bilangan. Jangan lupa absen. Oke, sistem bilangan. Seperti apa sistem bilangan ini outline-nya? Outline atau apa yang akan kita bahas. Nah, dari sistem bilangan itu mungkin kalau pernah dapat di elektronika dasar, bilangan biner, heksadesimal, okta, seperti itu ya. Itu sistem bilangan. Sistem bilangan ini banyak sekali digunakan untuk konversi atau pengenalan bahasa manusia ke bahasa mesin ya. Sistem bilangan ini di sana ada konversi, kemudian asalnya dari sistem bilangan. Nah, di sini bisa digunakan untuk menerjemahkan keadaan lingkungan atau keadaan sekitar menjadi dikenal oleh bahasa mesin sehingga bisa kita baca ya, kode-kode tersebut bisa kita baca. Sebenarnya sih dalam lingkungan sendiri atau tempat kita tinggal sendiri menyesuaikan ya atau mencocok-cocokkan, nggak bisa kita ngukur 100% itu akurat, itu 100% pengukuran kita itu 100% akurat ya, nggak bisa, karena semua pasti sistem itu adalah pendekatan. Nah, sistem pendekatan ini agar bisa dikenali, kita berikan nama sistem bilangan. Nah, di mana sistem bilangan ini kalau kita sering ini bisa dipakai buat coding system ya. Coding system coding system ini kalau kita ulas sejarahnya, sistem bilangan ini hasil dari perang dunia. Hasil dari perang dunia antara Jerman Barat dan ada yang tahu Jerman Barat dan Inggris ya, membuat sistem coding-coding begini hasil perang dunia yang kita bisa nikmati. Ternyata di dalam perang dunia kedua itu ada manfaat positifnya juga ya. Ada manfaat yang bisa kita dapatkan, tidak semua negatif. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sistem bilangan ini ada desimal ya. Kita balik lagi ya, itu sejarahnya ya. Sistem bilangan ini dari desimal ke biner. Kita bisa lihat ini sistem bilangan. Ini sistem coding ini ya merupakan salah satu ya sejarahnya ya. Salah satu dari perang dunia ya. Karena dulu teknologi berkembang pesat karena mau saling gempur ya. Kalau sekarang udah berhenti orang perang, tapi tetap ya masih ada perang di satu tempat. Nah, kita balik lagi ke materi. Ini ada manusia itu memakai sistem basis 10 ya katanya 10 atau desimal ya. Kenapa dibilang pakai desimal ya? Masih pakai jari-jari tangan ya, 10 jari tangannya. Walaupun jari kaki juga bisa dipakai ya. Jari tangan ada 10, kemudian kalau komputer biasanya menggunakan basis biner 2 ya, ada 10, kapan dia high, kapan dia low. Nah, sebenarnya kalau komputer tersebut dari 1010 itu kita belum bisa mengatakan bahwa sistem itu tepat ya atau bisa dibaca, dan kita nggak tahu itu 1010 itu maksudnya apa. Dirubahlah menjadi angka ya, angka yang lebih lengkap menjadi sebuah heksadesimal dengan basis 16 ya. Nah, apa sih basis 10, basis 2, basis 16 itu? Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat basis 10, di sini ada 10 ya. Basis 10 desimal 10 di sini kita bisa lihat basis 10. Nah, basis 10 itu sampai angka 9 ya karena dimulai dari 0. Nah, sedangkan biner itu dari basis 2 ada jarak kosong sama 1. Nah, untuk apa basis-basis itu? Nah, basis-basis ini fungsinya sebagai pengenalan ya. Angka itu terdapat beberapa bilangan yang di sana. Di sana ada beberapa bilangan, dan basis ini nanti bisa digunakan sebagai dasar pembagian dari sebuah angka
biner atau desimalnya. Di sana kita bisa melakukan konversi bilangan ya. Nanti kita masuk ke konversi. Sekarang kita sistem bilangan dulu. Nah ini nih, kata orang-orang nih kita harus wajib hafal ya, dari biner ke heksadesimal ya. Dari 110 menjadi angka ya, menjadi angka yang bisa terjemahin ke dalam bahasa sehari-hari yang sering kita lihat. Ada desimal, ada biner, ada kosong-kosong. Nah ini sih kalau saya lihat kemarin kuliahnya Pak Wayan Raka ya, ngebahas biner sama heksadesimal kalau nggak salah, dimasukin ke Proteus juga ya sama beliau di kuliahnya. Saya lihat nanti kita bisa coba juga pakai Proteus angka-angkanya, tapi kita lebih advance karena kita microcontroller sini. Nah terus ini bilangannya binarinya, desimal, binary, heksadesimal, bilangan desimal. Yang desimal itu berapa? 10 ya, ini kan pengulangan dari saat 10, ini pengulangannya 10, ini pengulangan 11 maksud saya begitu. Lalu ini hexnya dan pengulangan heksadesimal nih. Nah kita masuk ke konversi bilangannya, pengenalan ya, pengenalan. Nah sekarang kita masuk ke konversi bilangan. Konversi bilangan, nah konversi bilangan ini desimal ke biner. Nah sebenarnya kita bisa pakai, kalau kita mau ngecek ya apakah konversi dari desimal ke biner kita itu benar. Nah ini maksudnya yang saya bilang tadi ya, basisnya basis 10 ini kan, basis 10 nih. Bilang desimal 25 ini kan, maksudnya kalau nggak ada angka desimal terus ada cuma 25, 10, nah ini pasti desimal. Desimal kemana, ke binernya. Ini maksudnya angka 10 di bawahnya. Angka 10 di sini menunjukkan bahwa dia itu angka dari desimal ya. Desimal itu ingat ya, desimal itu, biar kita ulang lagi, desimal itu adalah 10 basisnya 10 ya. Lihat nih basis-basisnya, ingat nih. Okta itu ada basisnya 8. Nah, buat apa sih okta desimal basis-basis begini? Nah, kalau kalian pernah buka laptop kalian kemarin kan, kuliah saya arsitektur komputer ya, ini kelas ini arsitektur komputer dapat kan. Kalau kita lihat prosesor tuh ada yang octa core, ada yang hexacore. Nah itu tuh maksudnya ini, dia itu berapa basis atau berapa core yang bisa dipakai untuk memproses. Nah kan kalau kita bilang okta itu 8 ya, ingat ya, 8 berarti ada 8 core kayak gitu. Hexa sekarang kan ada, kalau di HP kayaknya sudah ada ya yang hexacore, tapi mahal ya, sekarang bisa octa core ya. Kalau laptop masih yang versi rendah mungkin masih quad core ya. Quad core itu 2 ya, berarti misalnya kalau kita punya prosesor yang kecepatannya 2,4 GHz, dia bisa membagi menjadi 8 bagian, jadi bekerja secara 8 titik di 8 titik yang berbeda ya. Jadi bisa maksimum ya, itu maksudnya ya. Ini nyambung ke kuliah yang kemarin ya, apa sih maksudnya. Jadi kalian bisa kebayang, oh ini ternyata octa-core itu bilangannya 8, sehingga kalau kita bisa lihat prosesor itu bisa 8 core. Nah ya, tidak, emang kodenya itu nyambung gitu ya maksudnya. Kalau kemarin ikutin kuliah saya ya, bukan yang asal absen aja ya. Nah terus kita bisa lihat ini kenapa 25 dibagi, ini desimal dibagi ke biner. Kalau kita bisa lihat sini 25 dibagi 2 ya, sisanya 1 nih. Sisanya 1 ini LSB ya, nomos SB ini yang terakhir, ini yang pertama ya. Jadi masukinnya tuh dari belakang nih, dari depan ya. 11001 nya 1, ini mos ya, ini less nih. Ini less ya, at least ya, paling terakhir ya. 10001. Nah ini dibagi 2 sisa 1, kemudian 12 ini nanti dibagi 2 karena bilangan biner itu basisnya 2, jadi dibagi 2 kan, kita mau konversi dari desimal ke biner. Jadi 25 dibagi 2 sisa 1, 12 dibagi 2 sisa 6, 6 dibagi 2 sisa 3, sama dengan 3, sisanya 0 ya.
3 dibagi 2 sisa 1 ini ya. Ini dibagi ya, tapi ini masih ada sisanya ini nggak dipakai jadi pembagian. Nah, sisanya ini yang ditulis ke bawah sini. Nah, kalau kalian punya Excel kalau udah install Excel bisa tuh dipakai buat konversinya, atau bisa pakai kalkulator yang ada di laptop kalian. Nah, di bawah kalkulatornya baru klik ke programmer. Nah, di sana kita bisa lihat apa konversi kita tuh udah benar apa enggak. Misalnya kalau di desimal sendiri, misalnya kita tulis desimalnya 25 ya. Coba ya kita lihat ya konversinya seperti apa, karena ini microcontroller kita main praktis, main yang praktis. Nah, misalnya kita mau pakai kalkulator, nggak kelihatan ya kalkulatornya, kelihatannya nggak bisa kelihatan, kayak di sini bisa lihat kalkulator kalian ya, kelihatan di sini. Ini kalau kita bisa lihat dia dibagi 25 ya, bisa dicoba ya di kalkulator kalian. Bisa dicoba kalau ditekan angka 25 nanti semuanya akan keluar dari desimalnya, hexadesimal, oktanya sama biner. Bisa kelihatan semuanya bentuknya itu bisa kelihatan. Kayaknya saya sedang berusaha bisa keluar nggak kalkulatornya nih. Saya coba ya biar kelihatan nih kalkulatornya, nggak kelihatan kalkulator ini. Tak kelihatan ya, gelap ya warnanya. Oke, saya balik lagi, nanti kalian bisa coba sendiri kalkulatornya. Nah, kemudian kita ke bilangan desimal ya. Desimal itu masih di basis 10 ya, ke biner. Nah, 39 ini sama ya, tadi dibagi 2 karena kita pakai biner ya, basisnya 2 berapa. Nah, 39 kalau kita lihat 39 ini kita nulisnya dari depannya 10001. Nah, ini kalau dipakai ini sebenarnya dia dibagi 8 ya, dibagi 88 gitu biar nggak bingung nih. Di perempat ini 1 2 3 4, sini ada 4. Nah, sisa di depannya sebenarnya ada 0000 karena kita pakai 4 kalau kita mau pakai bas. Kalau kita lihat di kalkulator itu nanti ada 4, atau di Excel ya bisa konversi ya, di Excel bisa konversi. Nah, kalau kita lihat 13 di sana nanti dia tulisannya tuh kosong. Di sini depannya ada yang 0010011111 gitu kan. Nah, gitu kodenya yang dibaca di biner. Nah, sedang ini kalau nilainya desimalnya 39, nanti oktanya 47, heksanya 27 ya, binernya, angka binernya kayak gini nih angkanya, angka binernya kurang lebih kayak gini dalam basis biner. Nah, ini dicoba ya, kalau 56 42 38 27 nih ya. Kalau dicoba nih, kalau di kelas nih kita bisa coba sama-sama. Ini materinya sedikit agak berbeda sama kakak tingkat kalian, karena kemarin tuntutannya disuruh ngajar dari basic ya, dari basic sekali. Walaupun sebenarnya bilangan desimal biner ini udah pernah dijelasin di kuliah elektronika lanjut, dasar apa ada lanjut ya. Kalau saya dulu ada namanya kuliah elektronika lanjut ya, ada elektronika dasar, elektronika lanjut. Nah, di sana kayaknya udah dijelasin di bilangan ini malam, tapi tetap diulang ya, tetap mata kuliah tetap diulang biar mengingatkan untuk refreshing. Nah, kalau 56 ini dia binernya itu sekitar 000, ini hitungnya dari depan ya, 000 11 10 000.
kalau nilai binernya berapa, nah, sisanya mungkin kalian coba, saya coba yang 27 ya, 27 000011 1011 ya. Kalau dicoba ya, ingat aja ya, misalnya kalau ada bilangan yang bilang 10 dalam kurung 10 berarti itu desimal, tinggal dicari dia mau konversi ke mana. Nah, kita ke yang levelnya agak berbeda sedikit. Dari biner yang tadi katanya bilangnya basisnya 2, kita coba ke desimal. Dari mana sih kita bisa dapat bilangan-bilangan ini, atau bagaimana sih komputer merespon mengkonversi bilangan-bilangan ini sehingga bisa dikenal menjadi angka desimal. Walaupun di angka realita kita pakai hexadesimal ya. Kalau kita bisa lihat ini 2/3, 2/1, 2/2, 2/1, 2/1 ini dapatnya dari 2/3. Kita ngitungnya 3 di sini, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 kan karena basisnya 2, berarti 2/3 kan. 2/3 ini kan 3 2 3 2 0 3 2 1 0, jadi pangkatnya itu dari depan nih, ini kan ketiga, ini ketiga, ini ketiga. Kalau saya ganti bisa ganti, nah ini sama aja ya, kelihatan ya. Nah ini biar kelihatan tangan jarinya kelihatan nih ya. Sini ada 3, di sini ada 2, di sini itu di sini kosong, di sini kosong, itu tinggal dijumlahkan kalau dari biner. Nah, yang dari biner ke heksadesimal segini juga kita bisa lihat nih, sama nih 2/5, itu aja di sini 5 kan, 5 4 3 2 1 0 kan, sama kan. Nah, sama, kalau kita bisa lihat masih sama. Nah, kalau ini kalau kita hitung berapa sih heksanya 53, desimalnya heksanya 53, desimalnya 53, heksanya 35, pasti oktanya pasti 65 ya angkanya. Itu bisa dicek. Nah, coba nih dicoba ya, dicoba bener nggak hasilnya ya. Tapi dicoba ini soalnya saya nggak bisa latih kalian, ini harus sering-sering dilatih ya, karena ini basic. Nanti kalau ditanya di lapangan sama orang kan bisa tahu kode-kode ini konversinya seperti apa. Kalau 1010 ini dari biner ke desimal itu desimalnya sekitar 10 ya, yang nomor 1, yang untuk soal nomor 1. Nah, terus bagaimana kalau dari heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke desimal. Nah, DB 00 nih buat ya 0, karena nggak ada bilangan 0. Nah, dari heksadesimal ke desimal ini kan basisnya 16, basisnya 16, berarti punya pangkat 16 kan, pengalinya sini 16, sama yang kayak tadi kan basisnya 2, berarti pengalinya 2. Di sini juga basisnya 16, pengalinya berarti 16. Buat konversi ke desimal, bagaimana? Kita bisa coba, misalnya kita coba dari heksadesimal. Nah, bisa dicoba B0 ya, 0A. 0A. Nah, kalau kita bisa lihat di sana ada 56074 ya. Kalau binernya itu panjangnya dia ada 11001, 10 11 0000 10 10 ya. Kalau yang di binernya, kalau mau lihat di binernya bisa dicoba sama adik-adik. Kalau ada pertanyaan kurang jelas akan ditanyakan di komentar, bisa ditanya di komentar kelas. Untuk ekspedisi ini cukup mudah ya, masih ringan lah, kelas dasar.
kelas anak SMA ya ini. Terus untuk desimal kayak hexadesimal sama ya tadi, hexadesimal ke desimal. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Desimal ke hexadesimal bisa dicoba. 36 dibagi 16 karena hexadesimal basisnya 16. Ini kalau dibagi ya. Kalau dibagi beda ya. Kalau dibagi ini kan dibagi 10 sama dipangkali kayak begini beda ya metodenya. Metodenya ini pakai pangkat yang ini. Kalau mau dipakai pembagian ini dia harus pakai yang bilangan heksadesimal ya. Nah, kalau yang dari heksadesimal kita mau jumlahkan seperti ini, maka yang dipakai basisnya yang ini ya, yang 16, basisnya yang 16 dikali pangkatnya, dikali bilangannya, kali bilangan DD-nya harus tahu ya nilainya berapa, baru dikali pangkatnya ya, pangkatnya itu dari depan 3, 2, 1, 0 ya. Berbeda dengan kalau kita mau rubah ke desimal memakai metode seperti ini ya, metode pembagian 2 dibagi 2 dibagi maksudnya bukan dibagi 2 ya, dibagi. Nah, kalau dibagi 2 itu yang pengaruh heksadesimal karena dia basisnya di 16, berarti dia dipakai baginya 16 ya, tergantung basisnya kalau mau pakai cara yang ini. Tapi kalau mau pakai cara yang ini, yang dipakai pembaginya itu heksadesimalnya sendiri ya, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya cara pembagiannya, tergantung sekarang kebiasaannya mau pakai yang mana. Kalau mau ngafalin, nah mungkin bisa pakai ini. Kalau mau bagi tapi ingat nilai basisnya dia basis berapa, dikonvert ke basis berapa, kita bisa pakai strategi kayak gini ya. Tergantung kita ingatnya atau pahamnya, sukanya, senangnya mau kayak mana. Tapi biasanya secara umum teorinya menggunakan salah satu ini ya, pilih-pilih aja nanti sukanya yang konversinya pakai cara yang mana, lebih mudah yang mana ya. Nah, kalau kita coba yang 389 dari desimal ke 389 ya, itu hexadesimalnya 185. Nah, coba nanti kalau 185 bener nggak? Nah, coba ya nanti 185 tapi pakai cara gitu, 185 bener nggak kalau diubah ke desimal hasilnya segini. Harusnya sama ya, coba aja ya. Nah, ini juga sama dari desimal ke 45 ke heksadesimal ya. Kalau mau pakai yang bilang caranya seperti ini, tapi kalau pakai cara yang dari desimal 10 ke heksadesimal yang perkalian tadi bisa juga ya, 45. Bagaimana kalian senangnya pakai cara yang mana ya, nanti bisa dicoba sama adik-adik. Oke, terus kita masuk ke materi latihan. Latihan nanti bisa dicoba ya, bilangan-bilangan berikut ke desimal nih. Bisa dicoba ke desimal, bagaimana desimalnya dicoba. Coba AB dari desimal, dari mana nih, ke bentuk desimal ya. Berarti ini adanya di hex ya, di hex. Kalau yang ada angka-angka kayak gini berarti di hex AB nih. AB itu bilangan desimalnya 171 ya, 171. 171 ini bisa dicoba bilangannya. Nah, kalau yang tadi masih kurang jelas bisa ditanyain saya, bisa
bisa ditanyain. Sebentar ya, sebentar dulu ya, kok di sini lagi sedang mati lampu. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ya memang di sini lagi sedang mati lampu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tapi biasanya kalau kita mau pembagian dengan cara seperti ini, biasanya itu 4 bilangan ya. Ada 4 bilangan biasanya, baru kita bisa pakai angka-angka ya. Nah, kalau kalau ini nanti kalau ini nanti bisa dicoba ya sendiri. Oke, biner sama hexadesimalnya. Oke, ini bisa dicoba ya. Mau kita coba ya sama-sama, ini gimana caranya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini dari biner ya, dari biner ke hexadesimal. Biner itu basisnya 2, hexadesimal itu basisnya 16 ya. Misalnya kita bisa konversi ya, konversi gimana nih ya, konversi bilangan biner 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 ini 16 ya, misalnya kita coba yang 16 4 digit biner. Ini misalnya kita mau ubah yang ini. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau kita mau ubah yang ini dibagi 4 ya, biar bisa ingat nih kalau dilihat 4 1 3 4 ya. 4 ini bisa dilihat di tabel yang ini ya, di tabel yang ini, tabel yang ini, yang ini. Jadi 4 ya. Desimalnya 4 berarti ini kan desimalnya 4. Jadi kalau kita bisa lihat 4 tadi 4 ya. Sebentar. Tadi kita latihannya yang ini ya. Nah, desimal ya, 0,00000 yang ini sampai 4 ya, sampai 4 itu ada basis di mana ya, kita bisa lihat nanti bentuknya itu dia ada di mana. Nah, atau kita gini ya, kita tutup dia ini. Nah, gini berapa basisnya, kita bisa lihat ya. Kalau yang biner yang 0010, nah, 0 itu nilai hexnya 2 ya. Nah, kalau yang 1100 ini harus dihafal ya, itu hexadesimalnya C pasti ya. Kalau yang 0110 itu kalau nggak salah 6 ya, 6 ya. Sebenarnya cara ngafalnya itu, kita ngafalnya itu begini ya, ngafalnya itu kita ingat aja bilangannya itu ada 15 ya, dari hexadesimal ada 16 ya, kamu dari 0. Nah, kita ingatnya itu kalau 00 itu pasti di depannya itu ada kosong, berarti itu kosong. Berarti kalau ini 1 berarti dia 1, tinggal digeser ya, tinggal digeser. Nah, tiap pergeseran itu dia nanti akan mengisi sisi yang lain ya, ingat ya, sisi yang lain. Diingat aja ini diingat ya, wajib hafal ya. Mungkin cara orang hafal itu beda-beda. Kalau saya sih ngafalinnya tuh 8 ini, 8 ini. Oh, kalau 8 itu berarti 1000 ya. Berarti di belakangnya 1000 itu berarti ada 0110. Berarti kalau dihilang belakangnya, dihitung hilangnya berapa ya gitu ya. Semoga bisa paham ya. Saya cara orang buat ngafalin beda-beda. Kayaknya kemarin Pak Raka sudah ngejelasin gimana cara ngafalinnya.
karena di sini kita microcontrol, kita main yang otomatis biar bisa lebih otomatis gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini tinggal dicoba aja ya nanti. Ini heksadesimal 16 ke yang heksadesimal yang 29B ya. 29B itu ini kalau saya tutup ke 29B ini, kalau saya tutup berapa deh, 9B. Nah, 9B ini linearnya 001. Ini sama kebaca jadi 01011101. Nah, ini desimalnya berapa nih, coba nih. Ini 00 ini ada di okta yang 6 ya, 6. Kalau yang 9 ini adanya di yang 110 ya. Ini ya. 9B ini kalau kita bisa lihat. Maaf salah saya tadi. Ini 29B ya. Maka binarnya akan seperti ini ya. 2 ya. 9 kan ini kan, kalau 8 itu 1000 ya, 8 1000, kalau 9 pasti tambah 1, berarti kalau dia maju ke depan berarti dia 11 ya, 1010 itu pasti 11. Nah, seperti itu kira-kira, mudahan kalian bisa mengerti. Saya cukupkan dulu sampai sini, Sandi sama saya lanjutkan besok. Nah, saya rasa ini biar kita pelan-pelan aja sekalian latihan, nanti pertemuan juga masih lama. Saya cukupkan dulu, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan.